Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pertama yang Al-Fakir muliakan, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar beserta jajaran pengurus, tokoh agama, para alimil ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, emak-emak, ibu-ibu, dan semua jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dalam rizkinya, berkah dalam rumah tangganya, dan semoga Allah jadikan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan kemudian anak keturunan kita semua dengan keberkahan yang Allah berikan dari pengajian ini, semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada nusa bangsa, agama, negara yang kita cintai. Dan semoga apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita cita-citakan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, berikut sehat wal afiat. Cucuran rahmat beserta salam semoga terlimpah curahkan, kita bingkiskan spesial pada junjungan kita, baginda alam, habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, sahabatnya, pengikut, penganut daripada ajaran Rasulullah. Semoga kita yang hadir khususnya pada pagi yang indah dan cerah ini, khususnya umumnya seluruh umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatil uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian, sebelum melanjutkan pengajian tentang bab nikah, tetap kita bab nikah. Alhamdulillah, kita yang namanya majelis taklim, ini majelis taklim diakui oleh Kemendagri, bahkan Kementerian Pendidikan. Jadi ternyata sekarang pemerintah daerah itu harus peduli kepada yang namanya majelis taklim. Jadi Kementerian Agama pun harus sinkron dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Bekasi, karena itu adalah salah satu perpres, ini berbunyi bahwa di dalamnya adalah majelis taklim itu termasuk diakui oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka yaitu pendidikan pembinaan tentang vokasi, keterampilan. Ini terbitnya baru tanggal 4 Agustus 2023. Ini belum pada tahu belum pada tahu Mudah-mudahan untuk di pelosok apalagi Bekasi adalah sebuah kota, termasuk adalah kawasan industri, yang makna harus peduli pemerintah daerah kepada seluruh majelis taklim yang ada di Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan yaitu amanah undang-undang atau perpres
yang mana harus masuk ke dalam majelis taklim, bahwa majelis taklim setara dengan PKBM, majelis taklim setara dengan lembaga-lembaga kursus, artinya sah dan diakui oleh pemerintah daerah. Jadi anggaran itu bisa dari pemerintah daerah sekarang, ya, bukan hanya melalui Kemenag. Nah, itu aja informasi, ya. Mari kita lanjut. Kita ketika berumah tangga, ya, semua yang namanya manusia akan dihadapkan kepada berumah tangga yang disebut masuk dalam bab munakahat, ya. Ya, kalau nikah, ya, ini tuh nikah, ya. Kalau jelas sudah pada tahu ayat dan referensinya, ya. Ya, dalam firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa fangkihu, ya. Kalimatnya bil amar, ya. Fangkihu, tikahilah, ya, ma seorang yang kita cintai, toba lakum, ya, dari kalian, ya, minan nisa, ya, kalau nikah berarti cari istri seorang perempuan yang dianggap cocok menurut kita, ya, untuk menggapai sebuah mahligai rumah tangga. Nah, ini dalam pernikahan ini, jelas kalau bahasa orang Sunda mah nikah itu adalah nikmat karasa haneut, cenah gitu. Ya. Ya benar kan, ya? Nikmat terasa hangat, ya. Yang tadinya kedinginan ketika sudah masuk ke dalam tataran rumah tangga, ya memang enak. Ada yang nemenin, ya, hangat. Ya. Jelas. Nah, nikah itu ada menurut istilah, adalah menurut lugawiyah. Yang namanya nikah itu al-jam'u menurut lugawiyah, ya, bahasa. Kumpul. Ketika kumpul, ya nikah. Kita ngumpulin apa kek? Itu kita lagi nikahin, ya. Ngumpulin, ya. Tapi dalam istilah usul fikih yang namanya bahasa atau al-lughah itu latus bitul ahkam. Tidak bisa untuk dipakai untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi sifatnya masih umum, ya. Yang namanya umum masuk kemana-mana, setiap kumpul ngumpulin, termasuk kita lagi kumpul di majelis taklim nikah. Kalau menurut lugawiyah atau menurut bahasa. Nah, ini jelaskan dalam kitab Kifatul Akhyar, ya. Ini Al-Fakir paling senang kalau bahwa kitabnya adalah Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini adalah kitab sarah dari Fathul Qorib. Fathul Qorib termasuk sarah dari Takrib, ya. Takrib ini adalah karya tulis dari Syekh Abu Suja, ya, yang lahir tahun 433 Hijriah, wafatnya adalah di 593 Hijriah. Kemudian nikah menurut istilah yang dimaksud adalah istilah fikih, ya. Ya, istilah fikih, ya, yaitu sesuatu, ya, perkumpulan atau mengumpulkan untuk menghalalkan dua jenis insan yang berbeda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, ya, yang disahkan menurut syarat dan rukun yang sesuai di dalam pernikahan. Jadi, kan, itu yang namanya nikah berarti ada syarat dan rukun, ya. Jadi ada syaratnya apa, rukunnya apa, ya. Yang jelas rukun nikah itu udah paham, ya. Ada berapa? Ada 5, ya. Pertama, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kemudian saksi, wali, ijab, qabul, gitu kan? Beda kan?
kalimatnya hanya dengan ijab qabul. Ya. Ijab qabul. Ya. Jadi yang membedakan apapun dalam sebuah akad-akadan, entah itu akad jual beli dan lain sebagainya, adalah ijab qabul. Maka dalam kaidah yakhtaliful hukmu bikhtilafil aqdi. Ya. Jadi hukum itu akan berbeda tergantung ijab dan qabul. Ya. Tapi dalam ijab qabul di sini harus ada rukun. Ya tadi harus ada saksi dan wali. Ya. Maka kalau nikahkan, ya kalau kita punya anak perempuan, belajarlah kita nikahin anak kita. Nah, KUA, ya petugas dari kantor urusan agama itu tugasnya hanya sebagai pencatat. Ya, pencatat ya. Ini pencatat. Ya, yang menikahkan ya tetap wali. Ya, terutama yaitu bapak. Kalau nggak ada bapaknya berarti paman dari adik dari bapak. Ya. Udah nggak ada, cari. Ada kakaknya yang laki-laki tuh, kakak dari si wanita yang mau ditikahkan. Nggak ada kakaknya, adeknya. Ya, itu wali ya. Dijujut, diusul-usul, nggak ada lagi. Udah, datanglah ke KUA yang disebut wali hakim. Ya, ya wali hakim itu ketika sudah tidak ada wali, baru wali hakim. Nah, wali hakim itu adalah kepala KUA. Ya, diusahakan itu adalah kepala KUA yang datangnya. Itu wali hakim. Ya. Nah, kita kadang-kadang kan dengan sesuatu permasalahan yang kita hadapi, bahwa ternyata si Sarkunah yang akan ditikahkan dengan saudara Jaid ternyata walinya tidak ada, dengan alasan ya karena sesuatu, maka itu kembali kepada wali hakim. Ya. Kadang-kadang kita dalam pernikahan itu, ya ini yang jadi permasalahan di masyarakat, ya di masyarakat kan, bahwa nikah itu harus ada keriaan secara tradisi dan budaya, ya benar kan ya. Kalau nggak ada bawaannya dan lain sebagainya, maka pernikahan ya diundur. Tuh, diundur. Kan jadi timbul permasalahan. Sedangkan anak kita ya itu sudah pada senang dan senang, suka dan suka. Apakah kita harus nunggu ada uang? Kan begitu. Untuk keriaannya. Nah, ini sebenarnya agama tidak akan memberikan beban kepada siapapun. Memang kalau udah layak anak kita untuk ditikahkan, ya udah tikahkan aja, kan begitu. Dengan persyaratan-persyaratan nanti yang diminta oleh kantor urusan agama. Ya, ini ya. Kalau nikah kan ke KUA-nya murah ya. Hanya berapa? Ada yang tahu? 600.000. Tapi kalau kita suka ngasih berapa? Di sini 1.500.000. Yang jalannya amil ya. Ya amil kan? Dah hitung-hitung ngasih we ke amil lah, keriaan amil tuh. Ya. Iya. Kalau amil itu persyaratan amil di desa itu memang harus mampu memulasara jenazah. Nah, kalau kotoran ya yang namanya jenazah ya. Ini maka ketika amil itu bukan hanya membantu dalam memulasara jenazah, tapi diperbantukan untuk mengecek berkas ya, persyaratan-persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh kantor urusan agama, begitu. Ya kalau bisa di online, tapi jangan di online itu nikah online ya. Nah, nikah online tanpa ada ijab qabul, nikah online tanpa ada saksi. Yang dimaksud pendaftaran sekarang ini sudah bisa online pendaftaran, ya, bukan nikah online ya. Nah, kalau nikah online lain lagi nanti. Ya, pendaftaran itu sudah
online. Silakan ya. Hubungi para penyuluh agama yang ada di desa masing-masing. Karena satu desa itu sebenarnya udah satu penyuluh agama ya. Di sinilah. Nah, kita nikah, yang namanya nikah itu hukumnya adalah pertama sunnah. Ya. Sunnah ini adalah ada dua. Ada sunnah yang dimaksud adalah mengikuti jejak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah menurut istilah fikih. Ya. Kalau istilah fikih adalah yusabu ala fa'li wala yu'aqabu ala tarki. Ketika kita melaksanakan mendapat pahala. Kita tinggalkan ya tidak mendapat siksa. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu ada dua makna. Ada sunnah bimakna torikoh. Ya. Kalau bicara torikoh berarti perjalanan yang telah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalam pengertian nikah hukumnya sunnah. Bahkan ada yang wajib. Yang wajib gimana? Kalau yang wajib itu orang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Jain usahanya sudah maju, untuk biaya pernikahan sudah ada, kemudian barang udah nggak kuat, ya, udah nggak tahan lagi, itu wajib tuh, wajib melaksanakan pernikahan. Nah, ada yang haram, ada. Kenapa yang haram? Ketika kelaminnya tidak bangun. Ada ini ya, apa namanya ya kalau tidak bangun tuh? Impoten. Terus uang kagak punya untuk nikahnya. Udah kagak bangun, kismin lagi. Nah, ini kan haram untuk melaksanakan pernikahan. Naudzubillah ya. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan sehat kelamin kita. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kelamin kita tidak sehat, tidak bangun. Berapa yang harus kita keluarkan coba? Uang. Udah nggak kehitung ya. Nikmat. Dan inilah. Jadi dalam pernikahan ini ya, pertama dalam kitab fikih itu jelas dijelaskan wan nikahu yustahabu liman ihtaja ilaih, gitu kan? Bagi orang yang membutuhkan untuk melaksanakan pernikahan hukumnya sunnah. Jadi ada yang wajib, ada juga yang haram. Nah, ini ya. Semua dalam hukum Islam itu akan ya berkaitan dengan hukum 5. Ya, apapun ya kayak ngeteh, kopi itu kalau kita minum tergantung orang. Kalau teh bagi orang yang mempunyai emah kronis, minum teh di pagi hari kira-kira gimana terasanya? Yang punya penyakit emah kronis, kira-kira gimana minum teh? Berarti haram kan? Karena haramnya biilat, ada alasan ya, sakit atau makan nasi uduk. Ada lagi wajib ya, yang kalau wajib ya berarti sesuatu ketika minum teh ini kita akan melaksanakan ibadah yang diwajibkan. Artinya minum teh itu memperkuat pada sesuatu yang wajib. Maka hukumnya minum teh wajib gitu. Jadi hukum itu seperti itu ya. Ini kalau bahasa usul fikih itu tercatat dalam kitab Fawaidul Makiyah, tercatat dalam kitab Waraqat namanya ya. Itu nanti kalau bicara usul fikih ya. Karena fikih itu harus memahami usul fikih. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan dari kajian-kajian itu tetap akan berkembang terus ya. Sesuai seiring waktu dan zaman ya. Maka dalam kaidah fikih itu ada yang mengatakan yakhtaliful hukmu biikhtilafil azminah, yakhtaliful hukmu biikhtilafil amkinah. Hukum akan beda tergantung tempat dan waktu. Ya. Paham ya? Bahkan yakhtaliful hukmu itu biikhtilafil ashkhas. Hukum akan beda
tergantung individu sosok manusianya. Kan begitu nantinya. Nah, ini perlu kajian ya. Nanti kalau dibawa ke sana ya panjang bahasannya nanti ya. Jadi dalam pernikahan ini kita tadi ada rukun nikah ya, rukun. Ya, bicara rukun itu kalau dalam ngopi, rukun ngopi gitu. Kalau rukun ngopi apa? Kita kalau ngopi ada rukunnya enggak? Ada. Pertama, air. Kedua, kopinya. Ketiga, gula. 3 kan? Gelas masyarat. Gelas masyarat. Karena kalau rukun masuk ke dalam perut tuh ngopi itu. Yang masuk ke dalam perut apa? Kopinya, airnya, gulanya. Itu namanya rukun. Kalau syarat berarti sesuatu yang ada di luar perut nantinya. Diawali dengan gas, kompor gas atau dispenser langsung, panci, apalagi gelas, apalagi sendoknya. Udah cukup. Nah, itu adalah syarat ya. Sama halnya syarat membuat masjid, membangun masjid. Ya syaratnya alat-alat petukangan dengan petukangannya itu syarat. Kalau rukunnya, nah ini yang masuk semen, bata dan lain sebagainya yang sekarang jadi masjid. Itu adalah rukun. Jadi dalam definisi rukun itu yaitu ar-ruknu ma dakhala tahtal mahiyah gitu ya. Masuk ke dalamnya. Beda dengan syarat makharaja anil mahiyah. Ada di luarnya. Itu ya. Jadi kalau enak kalau ngaji sebetulnya memahami fikih dan usul fikih. Sebetulnya Al-Fakir lagi menulis ya. Jadi kalau memahami fikih itu cukup memahami dari 5 kali 5 25 dikali 5 jadi 125. Jadi satu masail itu bisa menjadi 125 takriran dijelaskan. Nah ini ya, kira-kira siap nggak nih kalau memahami fikih 1 jam ya? Fikih 1 jam bisa 1 jam. Artinya secara dasar kita sudah paham. Nah, tinggal cari kaidah-kaidah atau keterangan-keterangan para alimul ulama yang tercatat dalam kitab-kitab klasik ya, kayak Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Bejuri ya. Ya itu fikih ya, simpel sebetulnya. Dan cari lagi kitab Tobaqotnya ya, Tobaqot Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Fakir itu senang kalau sudah baca Tobaqot Asy-Syafi'iyah Al-Kubra karena di situ dicantumkan loyalitas ulama, siapa itu ulamanya, punya karya tulisnya berapa, itu dicatat ya. Karangan Syekh Imam Tajuddin As-Subki kalau nggak salah tahun 700 Hijriahan ya, tercatat dalam kitabnya namanya Tobaqot Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ini kadang-kadang kita di sini bagi para penggemar fikih ini wajib ya, memahami itu wajib ya. Nah kemudian ya selanjutnya di dalam pernikahan ini ya, tadi jelas ya, wala yasihu aqdun nikah ila biwali ya, jelas ya rukunnya. Tidak sah pernikahan itu kecuali adanya wali. Atau tambah lagi kecuali adanya 2 saksi. Ini yang berat saksi sebetulnya. Sah atau tidaknya dalam pernikahan tergantung saksi. Ya, giliran saksi dikasih amplopnya. Ya, cuma 50.000. Keriaannya habis 20 juta. Nah, ini kan bingung ya. Kriaan hukumnya gimana kriaan? Ya tergantung kriaannya kan, asalnya kriaan itu adalah mubah, boleh. Ya mau nggak kriaan, lah udah enak kumpul aja berapa orang tetangga kita kumpulkan, terus handai tolan kita kumpulkan ketika kita akan melaksanakan ya menikahkan anak kita. Ya, berkasnya serahkan ke KUA. Ini kan bagi ya orang yang tidak mampu ya, wali dalam tidak mampu, kedua orang tuanya yang sederhana hidupnya, udah
Jangan sampai ini mau walimah dibesarkan yang hukumnya sunnah, wajibnya. Nah ini tidak dipikirkan, padahal wajib, rukun itu wajib ya. Maka kita kadang-kadang kan nunggu biaya berapa, belum punya uang 30 juta itu minimal, yang namanya nikahin anak itu kurang pede katanya, tidak percaya diri. Ada yang begitu. Bahkan ada lagi sesudah kriaan ditagih utang. Ada begitu kira-kira di sini? Banyak, masya Allah. Ya ini ya. Nah ini kan budaya ini kan tradisi, budaya. Kriaan itu ada adat, budaya. Dalam kaidah usul fikih itu al-adat muhakamah. Budaya, tradisi boleh dijadikan sebuah hukum, tapi laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun warad. Ya. Boleh tradisi dipakai hukum, tapi kalau bertabrakan tradisi budaya dengan nasil Quran wal hadis, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, ijma, kiasnya ulama, ya kita tinggalkan. Nah ini yang jadi gitu kan, kadang-kadang kita ngomong al-adat katanya muhakamah, tidak teruskan tuh kalimatnya. Harusnya laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun waron. Jadi kalau budaya, tradisi atau adat selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, kias ulama, ambil. Tapi kalau bertentangan, jangan, tinggalkan. Ya. Sama dengan ar-ridho umul ahkam, suka sama suka, kan begitu? Ya kan kadang-kadang kita suka sama suka, udahlah yang suka sama suka. Ya, tuh akhirnya terjadi perjinahan, terjadi kemaksiatan. Nauzubillah min dalik. Coba kalau sepakat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketika ada jam 10 anak masih berkeliaran, ya tidak ada kepentingan yang lain, tanya KTP-nya, siapa orang tuanya. Kalau memang pacaran, udah kita datang, tangkap aja dah, serahkan ke orang tuanya. Ini mau digimanain gitu kan? Kira-kira setuju gak kalau begitu tuh? Setuju ya? Setuju harusnya. Cek dulu mana KTP Tong. Anak siapa Tong? Di mana rumahnya Tong? Oh, kan begitu. Pacarannya udah lama Tong. Kita sebentar. Oh. Kadang-kadang kan sekarang ini pacaran dulu, pernikahannya belakangan. Naudzubillah min dzalik. Nih coba untuk meminimalisir ini harus ya ada kesepakatan bersama, terutama di lingkungan masing-masing. Berarti di lingkungan masing-masing. Ini kan menjaga lingkungan itu susah sebetulnya. Kalau tidak ada kekompakan antara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terus instansi atau dinas terkait. Ya, itu kan. Ini harusnya begitu. Untuk meminimalisir ya. Ya, terjadi perjinahan, naudzubillah, ya Allah. Ya. Al-Fakir itu sering banyak yang curhat ke rumah sebetulnya. Ya. Udah ada hampir berapa kalau dihitung ya? Ya Allah. Udahlah, mending nikahin aja dulu. Kalau orang tuanya udah setuju mah dah. Jangan pacaran lagi dah. Nah, karena ada orang yang pacarannya 5 tahun, ketika nikah langsung cerai. Ada yang begitu? Banyak lagi bahaya. Ada yang orang nggak pacaran dulu, nggak pacaran, tapi sudah nikah jadi langgeng. Tuh, orang tua kita dulu tuh, ya, termasuk Al-Fakir, alhamdulillah nggak pacaran ya, tapi masih langgeng sekarang ya, nggak pacaran. Lah sekarang pacarannya gampang ya, lewat apa? WA. Gusti Nama Agung. Nah, kalau dulu mah kita mau ketemu dengan apa namanya? Calon mertua harus bawain rokok 3 bungkus baru ketemu. Ya, itu juga ya ngobrol masih ya di depan paling juga. Enggak kayak sekarang deket-deketan. Ya Allah. Ya Allah. Ya,
Kalau sekarang diculik anak kita melalui WA, melalui Facebook. Aduh, udah pusing zaman sekarang ya. Nah, kemudian syarat dari saksi. Ini saksi itu ada syarat ya. Syaratnya saksi itu yang pertama harus Islam, 2 saksi itu. Yang kedua balig, berakal, kemudian balig. Ya, itu diantaranya kalau bahasanya mukalaf, ya, berakal dan balig. Itu syarat daripada saksi. Nah ini ya Allah. Kemudian wal huriyah. Ya, wal huriyah itu merdeka ya. Kalau bahasa dalam kajian kitab klasik itu karena ada huriyah, ada amat, ada abdi, abid ya. Nah, kalau sekarang kan tawanan-tawanan perang di Indonesia sudah kagak ada ya. Ya, kecuali sekarang di Timur Tengah tuh kayaknya masih ada tawanan perang ya. Antara ya Allah, teman kita, saudara kita ya di Palestina ya, yang diblokade sama Zionis itu ya. Ya Allah, air ya, listrik ya, padam, air susah. Kebayang ya. Ya Allah, akses makanan ya mungkin sembako juga diblokir, tidak boleh masuk, blokade langsung. Ya Allah, aduh kejam ya. Ya, mereka menggada HAM, kalau giliran orang Islam HAM, teroris orang Islam. Ternyata teroris itu adalah mereka sebetulnya, kan begitu. Teroris itu adalah mereka kejam, lebih biadab. Nah, Islam tidak ada. Ya, cuma itu mah adalah ya Dajjal aja yang nyebut teroris mana? Dajjal ya. Dajjal membalikan fakta. Ya mungkin oknum dari orang Islam ya 1-2 dah. Ya dari sekian ribu juta warga negara Indonesia ya paling terhitung 1-2 yang terafiliasi ya. Yaitu doktrin-doktrin yang kita tidak harapkan atau kita tidak inginkan, yang menganggap bahwa jihad yang dimaksud ya memerangi kekufuran, kezaliman harus mengangkat senjata. Itu cuma 1-2 untuk di negara kita. Selainnya Islam itu bagus. Bahkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, cinta dan kasih sayang sesama manusia, bahkan antar makhluk. Tumbuhan, kita harus menyayangi tumbuhan. Ya, merawatnya dengan baik. Apalagi kita sekarang musim kemarau, ya minimal pot di depan kita itu tanaman-tanaman. Ya, bikin ya supaya dingin, adem. Ya. Nah ini kadang-kadang kemudian dalam saksi itu harus adil. Nah ini adil ya. Kalimat adil ini ya berarti ya melaksanakan hakullah dan hakul adami. Nah, kalau dalam kaidah dalam ilmu fikih mah itu tidak boleh dijadikan saksi bagi orang fasik. Ketika Zaid akan menikahkan yang jadi anaknya yaitu si Sarkuna dengan namanya Mahmud, tapi bukan Mahmud sini ya. Nah kemudian saksinya Ahmad Muhammad. Nah Ahmad Muhammad ini berarti harus adil. Jangan sampai paginya, ini pagi sebelum dijadikan saksi itu sholat subuhnya kesiangan, ya itu kurang bagus ya kalau dijadikan saksi. Maka yang jadi saksi itu carilah orang yang alim, walaupun adilnya yang nanti adil mastur bahasanya, tidak kelihatan. Ya, jangan jadi orang fasik. Nah, ini harus hati-hati ya. Kadang-kadang kan sekarang di kantor urusan agama itu yang jadi saksi itu sudah dipinta KTP-nya ya. Jauh-jauh hari ya, sama ya. Cikarang Barat sama. Yang nikahin anaknya itu saksinya harus sudah diserahkan KTP-nya ke kantor urusan agama. Jadi udah disiapkan, jangan sampai saksi ditunjuk tuh door to door ketika mau nikah haknya. Nah ini kalau bisa mah jauh-jauh hari tuh. Ya, maka kalau bisa mah yang saksi, perhatikanlah saksi. Karena sah atau tidaknya pernikahan kembali kepada saksi. Berat jadi saksi nikah itu sebetulnya. Maka
Yang lainnya ya jangan protes kalau kata saksi tidak sah, udah diam. Kadang-kadang saksi belum menyebutkan sah, jamaah sudah nyebut sah. Itu budaya kita ya. Padahal mah 2 orang saksi yang ditunjuk mah itu belum menyebut sah. Ya. Ini coba ya. Jadi kembali yang namanya pernikahan itu sahnya kembali kepada kedua saksi ya. Adil ya, harus adil ya. Saksi ya. Nah, ini saksi diperhatikan ya. Kalau bisa minimal tokoh masyarakat yang alim ya. Jangan asal-asalan ketika akan dijadikan sebagai saksi di dalam pernikahan. Nah, ini jadi nikah itu sebetulnya simpel ya, hanya ijab dan qabul. Dengan kalimat ijab dan qabul ya udah sah nikahnya. Ya Allah, yang tadinya diharamkan menjadi halal. Halalnya nggak tanggung-tanggung. Kata orang Sunda mah, tiluhur sausap rambut, tihandap dugika, dampal suku sampai rorombeheunana. Dari atas ujung rambut dengan ketombe-ketombena tuh. Kalau ada. Terus sampai kaki dengan kuman-kumannya yang ada di kaki. Sah, mau digimanain udah. Ya. Kalau bilang porno kan porno itu kalau bukan muhrim atau bukan suami istri. Dah, kalau sudah jadi suami istri, mau gimana tuh? Silakan dah. Ya. Yang penting selama itu masih punya etika dan estetika. Ya kalau kita mau punya anak yang soleh, ya doa dulu. Ya. Kalau kata tukang ngaji tajwid mah pertama katanya izhar. Ya, benar kan? Kalau menjelaskan nun sukun dan tanwin itu izhar. Berarti dalam rumah tangga pun ketika jadi suami istri harus izhar. Apa? Buka-bukaan, transparan ini baik dalam keuangan, segala apapun harus terbuka. Nah, membuka aurat dalam suami istri, yang penting kita ada di dalam kamar, silakan. Tuh. Terus kalau izhar, sesudah izhar itu kalau menjelaskan nun sukun dan tanwin itu apa? Idgham. Nah, ini idgham. Idgham apa artinya idgham? Hah? Apa Bu? Memasukkan sesuatu pada sesuatu. Ya. Benar kan idgham itu kan? Benar. Ya, tapi jangan terlalu dibahas ke sana nanti inilah gila. Idgham, ini hukum idgham. Dalam ilmu tajwid kan ada idgham, memasukkan suara nun sukun dan tanwin pada huruf idgham kan begitu. Dah, jangan dibahas sana. Idgham udah. Nah, ini ada yang anak kecil ya. Idgham. Idgham. Nyambung juga ya. Ilmu tajwid ternyata nyambung. Ada idgham segala yang ngaji ya. Idgham. Idgham itu berarti suara nun sukun dan tanwinnya hilang. Nanti idgham ada bagi 2 dalam ilmu tajwid kan begitu ya. Ada idgham gunah, ada bilha gunah, kan gitu. Nah, ada yang enak, ada juga yang kagak enak gitu dah. Udah laju ngeres aja ya. Masuk gak tuh? Masuk tuh. Ya, ternyata rumah tangga masuk kepada ilmu tajwid atau tahsinul qiraah ya. Udah idgham apa? Iklab ya. Iklab. Ya dibulak-balik dah. Mau digimanain kayak tuh? Yang udah idgham, iklab. Udah iklab, ikhfa. Lampunya samar-samar lah, remeng-remeng. Jangan mentang suami istri, lampunya terang. Nah ini jangan ya, remeng-remeng aja biasa aja dah. Ya. Nah ini ya, ternyata nyambung juga ya. Izhar, idgham, iklab, ikhfa. Aduh ya Allah. Aduh ikhfa. Udah ikhfa. Jadi itulah ngaji mah itu aja dulu hafalin ada. Itu ngaji ya Suhairi katanya ngajinya ngaji
nikah kok masuk ke dalam izhar idgham ikhfa katanya. Oh, ternyata nyambung. Udah. Jadi kalau kita ngaji ilmu tajwid ingat aja. Jadi kalau malam itu Bu, Pak, udah gini aja. Kasih isyarat aja. Ma, Pak, kita idgham ya. Iya. Kita ngaji tajwid yuk. Iya, udah gitu aja. Selesai kan? Iya dah. Jangan ngomong udah ngomong gitu lagi dah. Nah, yang namanya berumah tangga. Udah, Ma, udah siap ngaji tajwid? Siap. Hafal huruf izhar? Hafal. Idgham? Hafal. Iqlab? Hafal. Ikhfa? Hafal ya. Ya gitu kan? Hebat dah. Ibu. Ya, dasarnya kan di dalam Tuhfatul Hafal kan. Linunin taskun wali tanwini arba'uha kamin fakhuz tabyini. Di sini suka diaji nggak tuh di TPK itu ngaji Tuhfatul Hafal ya? Itu wajib ya, anak-anak itu Al-Baqir itu mewajibkan harus hafal. Ya, namanya Tuhfatul Hafal ya. Nah, jadi dalam berumah tangga itu tetap ya ada saksi, ada wali, kemudian ijab qabul. Ya, sudah. Suami atau calon pengantin laki-laki dan perempuan. Boleh diwakilkan tuh. Pada saat akad ya boleh. Pengantin laki-laki boleh diwakilkan. Boleh. Ya. Wakilkan. Terus pengantin perempuan saat ijab dan qabul apakah harus hadir? Tidak. Yang penting sudah tahu bahwa itu yang namanya si Sarwiti, anaknya Jaed, anak yang keberapa, ya cukup dipoto, udah. Fotonya jelas, ada atau pernah ketemu aja satu kali, jangan sampai salah kan? Satu kali ya. Itu adalah rukun ya. Insya Allah dalam pernikahan itu banyak luka-likunya. Kita harus tahu nanti ketika ya naudzubillah terjadi perceraian, harus tahu tentang apa lagi? Gimana talak. Ini kadang-kadang kita jangan sampai kepada istri itu ngomong sembarangan ya. Gua talak. Nah ini gua cerai. Itu jatuh satu. Ya. Walaupun di pengadilan agama belum sidang, itu agama sudah memberikan perhatian bahwa jangan sekali-kali ngomong ke istri kita 3 kata. Yang pertama adalah kalimat tolak atau terjemahnya adalah talak. Yang kedua adalah serahkan. Ya. Nih, gue serahin dah ke bapak lo. Wah, naudzubillah kan? Itu jatuh satu. Karena termasuk soreh, tidak membutuhkan niat atau tidak di dalam hati yang namanya 3 kata talak, serahkan dan pisah itu jatuh talak. Nah, kalau sudah berulang-ulang 3 kali maka termasuk jatuhnya talak 3. Ketika jatuh talak 3 maka ketika mau balik lagi itu harus ada muhalil. Berarti kan nunggu idah dulu. Idah ada muhalil. Ini yang muhalil ini. Nah ini hati-hati ya. Karena kita memegang ajaran-ajaran agama Islam, ya harus kita patuhi apa dasar-dasar cara ketika kata-kata yang tidak diinginkan ini harus hati-hati. Ya 3 kata ya. Serah, terus talak, pisah. Ya, itu kalimat bahasa Indonesia ya. Talak, serahkan, pisah. 3 kata itu harus hati-hati. Tapi kalau bahasa gini, udah lu mau pulang aja dah ke rumah. Nah, ke rumah ibumu. Nah itu kalau kalimat suruh pulang ke mertua, maka itu hukumnya jatuh kinayah. Artinya kalau di dalam hati tidak niat untuk menceraikan, tidak niat untuk mentalak, tidak niat untuk menyerahkan, maka itu tidak jatuh tolak atau talak. Nah, ini ya. Ini mudah-mudahan ya kita paham. Dan kadang-kadang yang kasihan ini banyak kasus. Yang kasihan itu ketika si suami
meninggalkan sang istri 2 tahun berturut-turut, sedangkan surat surat nikahnya ada. Nah ini maka kalau memang jelas sudah tidak kuat kita ditinggalkan oleh sang suami, ini bagi perempuan itu boleh yang disebut gugat cerai. Datanglah ke pengadilan agama, kan gitu ya. Nah, ini. Yang khawatir lagi ketika ini dicek alamatnya nggak tahu, di mana entah barantahannya, entah di Kalimantan, entah di mana, atau mungkin di Cikarang, tapi nggak tahu tempatnya. Kata orang di Cikarang, tapi pindah-pindah tuh. Kadang-kadang ada di Taman Astar, kadang-kadang ada di Puri Nirwana, di Gramapuri, atau di mana lagi, Cikarang Selatan. Pindah-pindah, ini yang susah. Maka itu kalau dalam perceraian itu nanti digoibkan. Goib itu berarti harus surat pernyataan goib dari sang istri, kemudian minta surat keterangan dari desa, namanya surat keterangan goib. Itu kalau di pengadilan itu 4 bulan baru dipanggil tuh kita, si istri ya, si istri. Jadi kan kasihan ya, sudah nggak dikasih nafkah, ditinggalkan udah 2 tahun berturut-turut. Nah, ini kan pusing bagi sang istri ya, pusing. Ya kadang-kadang mah kita terjadi poligami. Nah ini yang poligami kadang-kadang kan ada kasus poligami itu ya ketika si istri yang pertama ini ya, si istri yang pertama dinafkahinya biasanya 100.000 per hari, malah dikurangi, punya anak 5. Istri yang baru yang muda dikasih 200.000 per hari. Kira-kira dolim nggak tuh? Zolim, ya, dolim ya, naudzubillah, dolim itu. Sebetulnya simple kalau yang namanya mau poligami, maka kalau kita baca nanti di dalam kaidah-kaidah fikih, poligami itu simple ya. Yang penting istri kita itu di rumahnya sudah tinggal nangkarak baris saudak, itu udah. Baru tuh bisa poligami itu. Paham? Nangkarak baris saudak. Terlentang, menghias diri, nafkah lahir cukup, nafkah batin cukup. Nah, sekarang kadang-kadang yang namanya poligami, ya naudzubillah ya, istri nyuci sendiri, nganterin anak sendirian, kemudian nyuci piring sendiri, terus apa lagi, ngurus rumah sendiri. Suaminya poligami, kira-kira dolim gak yang begitu? Dolim, naudzubillah. Maka al-fakir mah belum bisa ke sana. Karena kalau yang namanya poligami ini benar-benar harus terpenuhi nafkah lahir dan nafkah batin. Kata orang Sunda mah istri kita itu tinggal sawedak barinang karak, terlentang dan menghias diri. Enak nggak bukan begitu Bu? Mobil ada, rumah bagus. Dah ini mah rumahnya rewot, mobil kagak punya, rumah ngontrak, apa lagi? Utang banyak. Dah, ya mudah-mudahan ya. Nah ini ya. Jadi ternyata nggak mudah dalam Islam itu poligami nggak mudah. Enak dalam kalimat apa tadi ayat pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Enak banget ya. Kalau udah nikah langsung 2, 3, 4. Yang satu aja mas kismin, nggak adil lagi. Nah ini yang menjadi masalah. Naudzubillah, ternyata poligami di akhir zaman ini masih banyak yang dolim terhadap istri. Maka tidak sedikit ketika yang poligami itu bukan berkah, malah dilaknat. Usahanya jadi bangkrut, naudzubillah.
Bila yang tadinya kelas manajer jadi dipecat. Naudzubillah. Ya begitu kan? Ya, tapi di sini mah enggak lah Taman Astar mah. Yakin ada yang poligami lah. Mudah-mudahan yang bisa poligami bisa mengamalkan ilmunya. Ya Bu yo. Ada Pak yang poligami Pak? Ada? Enggak ngaku di sini mah enggak. Ya itu sajalah. Jadi dalam pernikahan ini ya tetap kita harus tahu rukun ya, rukun di nikah dan saksi itu harus jelas ya. Saksi itu harus jelas, jangan sampai fasik, diusahakan ya. Diusahakan saksi itu jangan orang fasik ya. Itu mudah-mudahan ya. Ini maka cari saksi itu benar-benar saksi ya. Jangan sampai ditembak, artinya pada saat itu udahlah ya langsung ditunjuk ya udah jadi saksi katanya